Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya berjumpa kembali dengan saya di channel yang sangat inovatif, sangat menggembirakan, dan juga sangat menggairahkan, karena saya akan memberikan informasi-informasi yang mungkin terlewatkan, atau informasi-informasi yang unik yang sebelumnya dianggap tidak diperlukan atau belum terpikirkan. Jadi kali ini, di klip kali ini, saya ingin memberikan pencerahan tentang nilai ekonomis dari karbon, atau disingkat NEK. Nilai ekonomi karbon ini saya hubungkan dengan industri percetakan. Sekali lagi, industri percetakan, yang selama ini mungkin hampir banyak dari Bapak Ibu belum begitu mengenal bagaimana industri percetakan itu berjalan, dan bagaimana industri ini merupakan salah satu sendi industri yang sangat penting di Indonesia. Jadi, industri percetakan yang saya maksud adalah khususnya percetakan untuk kemasan, ya, yang menggunakan tinta, kertas, dan power, energi dalam proses produksinya. Apa itu nilai ekonomi karbon atau NEK? NEK adalah sebuah konsep yang memberikan finansial terhadap emisi karbon sebagai bentuk pengakuan atas dampak lingkungan, ya, yang ditimbulkan oleh aktivitas atau kegiatan manusia. Ya, kita ini beberapa aktivitas yang besar terhadap pengaruh lingkungan adalah aktivitas industri dan transportasi. Jadi itu kedua hal itu yang sangat punya pengaruh yang sangat signifikan dalam pengaruh lingkungan. Apa itu nilai ekonomi karbon? NEK adalah mekanisme ekonomi untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca, atau disingkat GRK. Prinsip utama adalah polluter pay principle. Siapapun yang menghasilkan emisi harus membayar kompensasi atas dampaknya itu. Jadi, emisi yang dikeluarkan harus dibayar. Maksudnya emisi karbon. Apa tujuannya? Yaitu menginternalisasi biaya eksternal, kerusakan lingkungan tentu saja, ke dalam keputusan ekonomi. Apa mekanismenya? Yaitu pajak karbon dengan penjelasan tarif atas setiap ton emisi CO2. Apa contohnya? Di Jepang, di Kanada, di negara-negara maju, ya, di Amerika tentu saja. Perdagangan karbon atau carbon trading, ya, penjelasan adalah jual beli izin emisi antara perusahaan di industri yang sedang kita maksud. Apa contohnya? Uni Eropa, ITS, Bursa Karbon Indonesia, dan Bursa Karbon yang lainnya. Apalagi mekanismenya? Offset karbon, yaitu kompensasi emisi melalui proyek hijau. Ya. Apa itu contohnya? Reboisasi dan energi terbarukan. Apa mekanisme yang lain? Yaitu adalah pembayaran berbasis kinerja. Yaitu penjelasannya adalah insentif atas keberhasilan menurunkan emisi karbon. Apa contohnya? Proyek REDD dan di kehutanan. Ya, jadi itu beberapa mekanismenya. Apa sih manfaat NEK atau nilai ekonomi karbon? Yaitu mendorong investasi teknologi bersih, menekan penggunaan bahan bakar fosil, dikurangi atau dibuat seefisien mungkin tidak menggunakan bahan bakar fosil, menyalurkan dana ke proyek-proyek berkelanjutan, meningkatkan kesadaran lingkungan di sektor bisnis dan publik. Apa sih implementasinya di Indonesia? Di Indonesia tentu saja kita sangat berperan dalam emisi gas karbon ini, ya, tentu kita juga
ingin memberikan masukan atau memberikan hal yang bermanfaat untuk lingkungan. Implementasi di Indonesia itu diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 98 di tahun 2021 dan Permen LHK nomor 21 tahun 2022. Kemudian mendukung target NDC 2030 dan net zero emission di 2060. Melibatkan kementerian, pelaku usaha, dan masyarakat dalam skema perdagangan karbon dan pungutan karbon. Bagaimana simulasi dari nilai ekonomi karbon untuk industri percetakan? Karena tentu saja saya akan membahas lebih niche atau lebih spesifik ke percetakan. Ya. Bagaimana di industri percetakan yang selama ini mungkin kita tidak paham atau belum begitu memahami bagaimana industri ini berproses berkelanjutan. Khususnya percetakan kemasan yang ini berproses berkelanjutan. Khususnya percetakan kemasan yang saya tadi informasikan di awal, yaitu menggunakan tinta, kertas, tentu mesin-mesin di situ ya, yang dipakai energi yang dilakukan proses produksinya dengan mesin cetak tadi. Simulasi ini dapat digunakan untuk memperkirakan jejak emisi karbon dan biaya yang terkait apabila kebijakan harga karbon ditetapkan. Kita mesti memberikan asumsi ya dari produksi di percetakan, yaitu tentu lembar-lembar kertas yang dipakai, baik dipakai untuk percetakan, bungkus, packaging, dan sebagainya. Misalkan 1 tahun dipakai sekitar 2 juta lembar, bayangkan kira-kira tinta berbasis minyak atau banyak disebut adalah oil base ya, ink. Misalnya per tahun dipakai 1 ton 500 kilo, ya, atau 1 ton 500 liter, ya, ini berproses berkelanjutan. Khususnya percetakan kemasan yang saya tadi informasikan di awal, yaitu menggunakan tinta, kertas, tentu mesin-mesin di situ, ya, yang dipakai energi yang dilakukan proses produksinya dengan mesin cetak tadi. Simulasi ini dapat digunakan untuk memperkirakan jejak emisi karbon dan biaya yang terkait apabila kebijakan harga karbon ditetapkan. Kita mesti memberikan asumsi ya dari produksi di percetakan, yaitu tentu lembar-lembar kertas yang dipakai, baik dipakai untuk percetakan, bungkus, packaging, dan sebagainya. Misalkan 1 tahun dipakai sekitar 2 juta lembar, bayangkan kira-kira tinta berbasis minyak atau banyak disebut adalah oil base ya, ink. Misalnya per tahun dipakai 1 ton 500 kilo ya, atau 1 ton 500 liter ya. Kita bisa konversi nanti. Itu bisa kita konversi juga. Terus power listrik ya, misalnya 150.000 kilowatt hour dalam setahun. Terus bahan bakar ya, solar yang dipakai ya selama ini untuk menjalankan roda mesin cetak, misalnya 4.000 liter misalnya. Ini adalah simulasi, bisa saja berbeda ya di setiap tingkatan atau level industri percetakan yang ada di Indonesia, baik kecil, menengah, dan industri skala besar. Estimasi emisi GRK ya, tadi yang masalah efek rumah kaca. Sumber emisi misalnya listrik, ya, faktor emisinya sekitar 0,85 kg per kilowatt hour. Kira-kira emisi karbon yang dibuang ekuivalen sekitar 127.500 kilo ya, CO2. Keterangannya PLTU dominan, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian solar yang dipakai untuk menjalankan industri ini, biasanya 2,68 kg per liter. Emisi yang dibuang yaitu sekitar 10.720 kg ya, CO2. Dari mana ini? Dari transportasi dan drying. Transportasi maksudnya dari bahan bakar yang dipakai oleh transportasi truk, transportasi untuk membawa barang, mengirim barang, ya, menjalankan semua transportasi yang dari dan ke industri percetakan. Kemudian produksi tinta cetak, ya, misalnya 3 kilogram ya, karbon dioksida per liter.
ya, dengan emisi buang sekitar 4.500 kg ya karbon dioksida. Keterangan dari mana? Dari volatil ya, dari VOC ya. Ini adalah proses kimia yang berjalan ya, volatil. Terus produksi kertas 1,2 kg karbon dioksida per lembar. Emisi yang dikeluarkan sekitar 2,400.000 kg karbon dioksida, termasuk proses pulp, bleaching ya, mulai dari penebangan pohon sampai jadi kertas per lembar. Jadi total emisi per tahun kira-kira 2,542,720 atau 2.542.720 kg karbon dioksida, setara dengan 2,543 ton karbon dioksida. Hitungan ini atau estimasi ini menggunakan default emission factor dari IPCC. Kemudian simulasi nilai ekonomi karbon tadi yang kita sudah hitung di industri percetakan, jika harga karbon 75.000 per ton karbon dioksida, harga tengah di Asia Tenggara, NEK tahunan 2,543 ton tadi dikali 75.000 rupiah, jadi sekitar 190.725.000. Ya, ini aja nilai ekonomi karbon yang dikeluarkan dalam per tahun. Secara ekonomi, seharusnya dibayarkan untuk kompensasi emisi yang dihasilkan. Jadi 190 juta ini merupakan nilai ekonomi yang dibayarkan idealnya untuk kompensasi emisi karbon dioksida yang dikeluarkan. Implikasi strategis dari perhitungan ini adalah jika industri mengikuti skema karbon offset, bisa membeli kredit karbon dari proyek reboisasi senilai 190 juta rupiah per tahun. Ya. Jika menerapkan teknologi bersih seperti tinta tadi berbasis minyak diganti dengan berbasis air, dan kemudian dari tenaga listrik dirubah menjadi solar panel atau tenaga surya, ya tentu saja emisi bisa turun, ya perkiraan bisa 40% ya, atau lebih. Jadi nilai ekonomi karbon berkurang, ya jadi kurang lebih 114 juta rupiah per tahun. Cukup signifikan, dari angka 190 juta menjadi 114 juta. Jadi kita bisa hitung berapa pengurangan dari strategi bisnis implikasi ini, yaitu 190 ya 725 ya, dikurangi 114 juta ya, jadi sekitar 76 juta plus minus ya pengurangannya. Jadi itu bagaimana simulasi aplikasi dari kalkulator karbon ini. Ya. Jadi tadi kita bisa berbicara ganti tinta ke tinta yang berbasis air, ya, dari minyak atau dari solvent. Potensi penurunan emisi bisa 80% ya, dari emisi kita. Bisa hemat 270.000 rupiah. Digunakan solar panel atau tenaga surya, kita bisa hitung 50% ya, penurunan dari emisi listrik ini. Tentu hemat 47,8 juta. Bayangkan, printing digital, ya, 25% limbah energi, hemat bisa 12 juta. Efisiensi transportasi bisa 30% dari solar cell. Ya, terminal listrik, baik untuk menjalankan penerangan di industri ataupun transportasi. Ya, tentu hemat bisa 2,4 juta, ya, kurang lebih.